warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Sabtu 27 Rabiul Akhir 1445 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama kembali di Masjid Al-Barkah Sawah Baru Ciputat dalam sebuah kajian rutin membaca risalah buku Asyru Mujibatin Lin Najah, 10 penyelamat di dunia dan di akhirat, yang ditulis oleh Fadilat Syekh Profesor Dr. Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumullah ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, a'afanillah wa iyyakum, jamaah Masjid Al-Barkah yang saya cintai karena Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas Al-Mujibus Sadisu, penyelamat yang keenam, kathratud du'ai wal luju'i ilallah, memperbanyak doa dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Penulis hafizahullah taala menyebutkan bahwa doa adalah kunci segala kebaikan di dunia dan di akhirat, dan tidak ada keselamatan di dunia juga di akhirat kecuali siapa yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu wajib bagi kita untuk meminta, memohon keselamatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, siapa yang ingin keselamatan untuk dirinya, maka perbanyaklah dia berdoa, meminta kepada Allah
ketetapan, meminta kepada Allah keselamatan dari penyimpangan, meminta kepada Allah kesalehan dan lain-lainnya dari kebaikan di dunia dan di akhirat. Lalu kemudian penulis menyebutkan bahwa doa yang paling terbesar yang ada disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, yaitu doa meminta petunjuk. Ihdinas siratal mustaqim. Saking pentingnya doa ini, maka Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita untuk membacanya minimal 17 kali sehari semalam, sesuai dengan jumlah bilangan rakaat-rakaat yang ada pada salat-salat wajib. Oleh sebab itu, seorang muslim saat salat dan saat membaca Al-Fatihah di dalam salatnya, dia merasakan agungnya doa ini, dan dia merasakan bagaimana berhajatnya dia kepada doa ini secara terus-menerus. Karena apabila seseorang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, dia akan mendapatkan keselamatan, kebaikan, kemenangan di dunia dan di akhirat. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penulis menyebutkan karena doa adalah jalan yang sangat menghantarkan seseorang kepada keselamatan. Oleh karenanya para nabi alaihissalatu wassalam senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan keselamatan. Seperti doanya Nabi Nuh alaihissalam, qala rabbi inna qaumi kadzabun faftah baini wa bainahum fathan wa najjini wa man ma'iya minal mu'minin. Nuh alaihi salam berkata, wahai Rabbku, sesungguhnya kaumku mendustakanku, maka bukakanlah antara aku dengan mereka, maksudnya menangkanlah, dan selamatkanlah aku dan orang-orang yang bersamaku dari orang-orang yang beriman. Ini doanya Nabi Nuh alaihi salam, minta keselamatan. Begitu juga doa Nabi Lut alaihi salam, Rabbi najjini wa ahli mimma ya'malun. Nabi Lut alaihissalam berdoa, wahai Rabbku, selamatkan aku dan keturunanku dari apa yang telah mereka lakukan. Surat Asy-Syu'ara ayat 169. Ini juga menunjukkan bahwa Nabi Lut alaihissalam minta keselamatan, najjini, selamatkan aku. Nabi Yunus alaihissalam juga berdoa minta keselamatan, yaitu fanada fil dhulumat alla ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Ini doa minta keselamatan ketika Nabi Yunus alaihissalam di dalam perut ikan di dasar lautan pada malam yang gelap gulita. Beliau mengucapkan la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Maka Allah menyelamatkan Nabi Yunus alaihissalam, wa najjaynahu, dan kami selamatkan Nabi Yunus minal gham, dari kesulitan. Begitu juga Nabi Musa dan Nabi Harun alaihissalam, mereka berdoa dan dikabulkan doanya, minta keselamatan. Allah berfirman, najjaynahuma wa qaumahuma minal karbil azim, dan kami selamatkan mereka berdua, Nabi Harun dan Nabi Musa alaihissalam, dan kaum mereka berdua dari kesulitan yang besar. Ini menunjukkan bahwa para nabi alaihissalam mereka meminta banyak kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa yang banyak kepada Allah Subhanahu wa taala agar mendapatkan keselamatan. Taib, kita lanjutkan. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai poin tersebut. Kita lanjutkan apa yang disebutkan oleh penulis.
Wa hakadha man yata'ammal al-Qur'an al-Karima yajid fihi syai'an katsiran min ad'iyatil anbiya'i alaihi salam. Dan demikianlah siapa yang memperhatikan Quran yang mulia pasti akan mendapatkan di dalamnya hal yang banyak dari doa-doa para nabi alaihi wassalatu wassalam, wa su'alihim rabbahum, dan permintaan para nabi alaihi wassalatu wassalam kepada Rabb mereka Allah Subhanahu wa taala, wattirahihim baina yadayhi fi jami' ahwalihim, dan pengajuan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dalam seluruh keadaan mereka. Fa ajaballahu da'watahum, lalu Allah mengabulkan doa-doa mereka. Wa haqqaqa lahum talabatahum, dan Allah merealisasikan permintaan-permintaan mereka. Wa hakadha sa'iru man iltaja'a ila rabbil alamin wa da'ah, dan demikianlah seluruh orang yang bermunajat kepada Allah Rabb alam semesta, dan seluruh orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan mengabulkannya. Fa innahu jalla jalaluhu la yukhayyibu 'abdan da'ah, sesungguhnya Allah yang maha perkasa, maha kuasa, tidak menyia-nyiakan seorang hamba yang berdoa kepadanya. Wala yaruddu sa'ilan rajah, Allah tidak pernah menolak orang yang meminta-minta dan berharap kepadanya. Faman raman najata fid dunya wal akhirah fa'alaihi bid-du'a, maka siapa yang ingin mendapatkan keselamatan di dunia dan di akhirat, maka hendaklah dia berdoa. Kemudian penulis berkata, wa 'alal 'abdi an yastadhkira kulla lailatin anna najatahu biyadillahi subhanahu, dan hendaknya seorang hamba selalu mengingat di setiap malamnya. Kenapa malam? Karena malam akhir hidup manusia, setelah itu dia tidur, dan besok pagi dia mungkin tidak bangun sekehendak Allah Subhanahu wa taala. Salah satu zikir yang paling utama dibaca, zikir pagi, zikir sore, zikir sebelum tidur. Karena dia tidak tahu, tidak ada jaminan bahwasanya dia besok bisa hidup atau tidak. Dan berapa banyak orang yang meninggal saat tidurnya. Makanya di sini disebutkan oleh penulis, hendaklah seorang hamba mengingat di setiap malamnya bahwa keselamatannya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Wala najata illa liman najjahu Allah azza wa jalla, dan tidak ada keselamatan apapun kecuali bagi siapa yang diselamatkan oleh Allah azza wa jalla. Fayafza'u ila rabbih rajiyan mutadhallilan tami'an bi an yaj'alahu fi rabbin najin al-faizin. Hendaknya dia langsung meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, berharap dengan penuh kerendahan, penuh keinginan agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan dia di dalam tumpangan orang-orang yang selamat dan orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Kemudian penulis membawakan dalil-dalil tentang zikir sebelum tidur. Fa'anil Bara ibn Azib radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza ataita marja'aka fatawadda wudu'aka lis-salah thumma ittaji' ala shiqqika al-ayman thumma qul Allahumma aslamtu wajhi ilaik wa fawwadtu amri ilaik wa alja'tu dhahri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik la malja'a wa la manja minka illa ilaik. Allahumma amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta fa in mutta min lailatika fa anta 'ala al-fitrah waj'alhunna akhira ma tatakallamu bih. Yang artinya dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika engkau mendatangi tempat tidurmu, maka berwudulah seperti wudumu untuk salat. Nanti ini ada permasalahan bagi wanita yang haid bagaimana? Ya, apakah dia juga berwudu untuk tidur, padahal wudunya tidak ada bermanfaat karena tidak mengangkat
dari hadasnya? Maka jawabannya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, telah tetap bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau berwudu sebelum tidur dalam keadaan junub. Dan wudu sebelum tidur dalam keadaan junub tidak mengangkat hadas besarnya. Tetapi beliau berwudu sebelum tidur dalam keadaan junub, dan beliau memerintahkan akan hal itu. Sebagaimana hadis riwayat Bukhari dari Abu Salamah radhiyallahu an, beliau berkata, "Sa'altu Aisyah radhiyallahu anha, akana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yarqudu wa huwa junub?" Qala na'am wa yatawadda. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur dalam keadaan junub? Iya, dan sebelumnya beliau berwudu. Aisyah radhiyallahu anha juga bercerita dalam hadis riwayat Muslim, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana junuban fa arada an yakula aw yanama tawadda'a wudu'ahu lis-shalah. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau jika dalam keadaan junub lalu ingin makan atau tidur, maka beliau berwudu seperti wudunya beliau untuk salat. Dan kebanyakan para ulama rahimahumullah ta'ala berpendapat dengan hadis ini. Mereka berkata bahwa junub, seorang yang junub jika ingin tidur maka dia membasuh kemaluannya dan kemudian berwudu. Di antara ulama yang memerintahkan akan hal itu Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Umar, Aisyah, Saddad ibn Aus, Abu Sa'id Al-Khudri dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhum, dari kalangan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Dan ini juga perkataan Al-Hasan bin Al-Yasar Al-Basri, Atha bin Abi Rabah, Imam Ibn Mubarak, dari kalangan tabi'in dan tabi'ut tabi'in, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Ishaq bin Rahuyah, dari kalangan para ulama setelah 3 generasi terbaik. Nah, jadi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang junub baik laki-laki ataupun perempuan, maka sebelum tidur dia hendaklah berwudu. Nah, apakah sekarang pertanyaannya, wanita yang haid itu seperti laki-laki yang junub disyariatkan untuknya sebelum makan, sebelum tidur dalam keadaan junub hendaknya dia berwudu? Maka jawabannya adalah tidak. Jawabannya adalah apa? Tidak. Kenapa? Karena hadas yang disebabkan karena haid itu keluar darah yang terus menerus, maka tidak bermanfaat pada saat itu berwudu untuk mengurangi hadasnya. Bahkan kalau seandainya dia mandi, tidak bermanfaat mandinya. Adapun junub, jika dia mandi terangkat junubnya, jika dia berwudu berkurang junubnya. Ya, berkurang junubnya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimanapun tidak disyariatkan dan tidak dianjurkan bagi wanita yang haid sebelum tidurnya untuk berwudu. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala berkata, "Wa ashabuna muttafiqun ala annahu la yustahabbu al-wudu' lil haid wan nufasa." Dan para ulama mazhab kami, mazhab Syafi'i, bersepakat bahwa tidak dianjurkan berwudu bagi wanita yang haid dan wanita yang nifas, yakni qabla an-naum, yaitu sebelum tidur. Lianna al-wudu'a la yu'athiru fi hadathihima, karena wudu itu tidak mengurangi hadas mereka berdua. Fa in kanatil haid qad inqata'at haidatuha sarat kal junub, kecuali kalau seandainya wanita haid tersebut sudah berhenti haidnya, berhenti darahnya tapi belum mandi, maka dia seperti orang junub. Berhenti darahnya tapi dia belum mandi, berarti dia belum terangkat hadas besarnya, maka dia boleh berwudu, ya, karena belum
terangkat hadas besarnya, dan wudunya mengurangi haidnya yang atau junub, mengurangi hadas besarnya yang sudah berhenti dari haidnya tadi. Bisa dipahami ya? Nah, kemudian jika engkau mendatangi tempat tidurmu, maka berwudulah seperti wudumu untuk sholat. Kemudian tidurlah di bagian tubuhmu yang kanan. Jadi tidurlah di bagian tubuhmu yang kanan. Kemudian ucapkanlah, Allahumma aslamtu wajhi ilaik. Ya Allah, aku serahkan wajahku kepadamu. Wa fawwadtu amri ilaik. Aku serahkan perkaraku kepadamu. Wa alja'tu dhahri ilaik. Aku sandarkan punggungku kepadamu. Raghbatan wa rahbatan ilaik. Karena aku berharap kebaikan dan takut siksamu. La malja'a wa la manja minka illa ilaik. Tidak ada tempat bersembunyi, tidak ada tempat keselamatan darimu kecuali hanya kepadamu. Ya Allah, Allahumma amantu bi kitabika alladhi anzal. Aku telah beriman dengan Al-Quran yang telah engkau turunkan. Wa bi nabiyyika alladhi arsalta. Dan dengan nabimu yang telah engkau utus. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, jika ia mati pada hari itu, pada malam itu, maka dia mati di atas fitrah. Dan jadikanlah ucapan itu adalah akhir dari ucapannya. Nah, makanya pas mau tidur, sesudah berwudu, bacalah doa ini. Allahumma aslamtu wajhi ilaik wa fawwadtu amri ilaik wa alja'tu dhahri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik la malja'a wa la manja minka illa ilaik. Allahumma amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta. Ini dihafalin ya, agar kita bisa membacanya dan mengamalkannya sehingga ilmu kita bermanfaat. Ya, sehingga ilmu kita bermanfaat. Kemudian penulis mengatakan, wa qala Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, Imam Al-Qayyim rahimahullah taala berkata, fa huwa alladhi yunji min nafsi bi nafsihi wa yu'idu min nafsi bi nafsihi wa kadzalika al-firaq yafirru 'abduhu minhu ilayhi wa hadha kulluhu tahqiqun lit-tauhid wal qadar. وأنه لا رب غيره ولا خالق سواه ولا يملك المخلوق لنفسه ولا لغيره ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا بل أمر كله لله عز وجل ليس لأحد سواه منه شيء. Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala berkata dalam kitab Shifa'ul Alil liman sa'ala anid dawa'u anid Shifa'ul Alil ya. Beliau mengatakan, maka dialah Allah sebentar. Ya, dialah Allah yang menyelamatkan dari dirinya dengan dirinya. Maksudnya Allah memiliki siksa. Jika ingin selamat dari siksa Allah, maka mintalah keselamatan dari Allah. Allah yang menyelamatkan dari siksa dirinya dengan minta pertolongan kepada dirinya, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'idzu min nafsihi bi nafsihi. Dan mintalah pertolongan, perlindungan dari siksa Allah dengan cara memintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga larilah seorang hamba dari siksanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semuanya Allah Subhanahu wa taala. Allah yang punya siksa, kita minta kepada Allah agar dilepaskan dari siksa. Ya, Allah punya hukuman, kita minta kepada Allah agar dilepaskan dari hukuman. Itu yang disebut dengan minhu ilaih, dari Allah dan kepada Allah. Dari Allah itu siksanya, kita minta perlindungan dari Allah, kemudian kepada Allah kita minta perlindungannya. Inilah seluruhnya yang disebut dengan perealisasian terhadap tauhid. Dan juga keimanan kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya tidak ada yang maha memelihara selain Allah,
Tidak ada yang maha mencipta selain Allah. Dan seorang makhluk tidak memiliki untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain bahaya ataupun manfaat, kehidupan, kematian. Tidak ada yang memilikinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi seluruh perkara hanya milik Allah Azza wa Jalla. Tidak ada seorang pun yang memilikinya selain Allah Subhanahu wa taala. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah tadi penyelamat yang keenam, yaitu memperbanyak doa agar minta diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita masuk kepada penyelamat yang ke-7. Saya berharap ini pertemuan kita bisa baca sampai penyelamat yang ke-8, agar nanti di bulan Desember, bulan Jumadil Ula selesai, ya, karena penyelamatnya ada 10, ya. Bulan Desember nanti selesai. Ganti tahun, ganti ustaz. Bukan ganti kitab, ganti ustaz. Ya. Al-mujibus sabi', mulazamatu taubah wal istighfar. Melazimi taubat dan istighfar. Selalu bertobat dan selalu beristighfar. Saya kemarin baca tulisan menarik dari Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin. Beliau mengatakan, la tuakhir taubatak. Jangan engkau undur taubatmu. Fa innal ladzi yasturu ma'siyataka bisaqfihi huwa alladzi la yukhzika janah taubatik. Jangan engkau undur taubatmu. Sesungguhnya Allah yang maha menutup aib dosamu dengan atapnya saat engkau bermaksiat, sehingga tidak terlihat oleh orang. Itu atap yang menutupinya adalah atapnya dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak terlihat oleh orang. Maka dia tidak akan mungkin menghinakanmu saat engkau bertobat dengan sayap taubat. Perkataan yang sangat indah, ya. Maka termasuk dari penyelamat seseorang di dunia dan di akhirat melazimi taubat dan istighfar. Dan pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa bedanya antara taubat dan istighfar? Para ulama rahimahumullah ta'ala menjelaskan beberapa poin. Taubat artinya adalah ar-ruju' anil dzamb wan nadamu alaihi wal iltizamu ta'ah. Wal istighfar talabul maghfirah wa hiya satru adh-dhanbi 'ala al-'abdi fi ad-dunya wa 'adamul mu'akhadhah fil akhirah. Perbedaan pertama dari sisi definisi. Taubat adalah melepaskan diri dari dosa, menyesali dosa tersebut, dan kemudian melazimi ketaatan. Itu taubat. Melepaskan diri dari dosa, atau bahasa para ulama, kembali dari dosa kepada ketaatan. Itu namanya taubat. Ar-ruju' 'anil dzambi ila at-ta'ah. Kembali dari dosa kepada ketaatan dan menyesali dosa tersebut, serta bertekad untuk tidak mengulangi dosa tersebut.
Itu namanya taubat. Sedangkan istighfar adalah memohon maghfirah, yaitu penutup dari Allah atas keburukan dosa-dosanya. Jadi orang beristighfar itu sebenarnya dia sedang memohon kepada Allah agar dosanya tidak diketahui oleh orang lain. Itu namanya istighfar. Ya, dan itu bedanya taubat dengan istighfar. Taubat adalah kembali, jazakallah khair, kembali dari ketaatan, dari dosa kepada ketaatan, menyesali dosa tersebut, dan kemudian bertekad untuk tidak mengulangi dosa tersebut. Ini taubat. Sedangkan istighfar adalah memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala penutupan atas keburukan dosa. Orang berbuat dosa itu kan buruk. Ya, dan subhanallah ya, orang-orang, terutama kita, jangan orang-orang, kita yang mungkin dilihat oleh orang itu saleh, dilihat oleh orang itu ahli ketaatan, ahli ilmu, dilihat oleh orang, itu sebenarnya adalah hasil dari penutupan aib oleh Allah terhadap aib-aib kita. Bukan karena kita hebat, bukan karena kesolehan kita, tapi rahmat Allah terhadap kita menutupi dosa-dosa kita. Rahmat Allah terhadap kita menutupi apa? Dosa-dosa kita. Nah, itulah perbedaan antara taubat dan istighfar. Nah, penyelamat yang ketujuh adalah melazimi taubat, yaitu melazimi sikap kembali dari dosa kepada ketaatan, menyesali atas dosa tersebut, dan bertekad untuk tidak mengulangi dosa tersebut. Itu yang disebut dengan melazimi taubat. Kemudian melazimi istighfar, berarti selalu memohon kepada Allah agar dosa, aib-aib dosanya ditutupi. Jangan ada yang tahu, jangan tercium, jangan terlihat, jangan terdengar. Itu namanya istighfar. Taib. Faqad tadafaratin nusus minal kitab was sunnah fi bayani fadli taubati wal istighfar. Telah banyak dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis tentang keutamaan, penjelasan keutamaan taubat dan istighfar. Wa annahuma mujibun 'azimun lin najati yaumil qiyamah, dan bahwasanya kedua ini, perkara ini, taubat dan istighfar, mengkonsekuensikan dengan konsekuensi yang besar agar selamat di hari kiamat. Walihada yaqulu as-sahabiyul jalil Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ajibtu liman yahlaku wan najatu ma'ah. Oleh sebab itulah berkata sahabat yang agung Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, aku heran mengapa ada orang yang binasa padahal penyelamatnya bersamanya. Mengapa ada orang yang binasa padahal penyelamatnya bersamanya? Ada orang binasa, tapi sebenarnya dia memiliki penyelamat. Kenapa penyelamatnya dia enggak gunakan? Kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ditanya, "Wa ma hiya?" Apa itu? Al-istighfar. Maka lazimi terus lisan kita untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala.
Itu hadis tadi diriwayatkan oleh Ad-Dainawari di dalam kitab Al-Mujalasah wa Jawahirul Ilm. Kemudian wa indama sa'ala Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil najah. Qala sallallahu alaihi wasallam amlik 'alaika lisanak wal yas'aka baituk wabki 'ala khati'atik. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh Uqbah bin Amir, "Ya Rasulullah, man najah?" Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada apa keselamatan? Maka kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, jaga lisanmu dan apa bahasa Indonesianya, wal yas'aka baitu, dan diamlah di dalam rumahmu dan tangisi dosa-dosa. Jaga lisanmu, diam di dalam rumahmu dan tangisi dosa-dosa. Maksudnya adalah jaga lisan agar tidak melakukan dosa dengan lisan, dan termasuk lisan di zaman sekarang tulisan. Dan subhanallah ya, saya kemarin dengar juga ceramah Fadilat Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Muhsin. Jadi subhanallah, media sosial itu dia pedang bermata dua, tinggal bagaimana kita menggunakannya. Kalau sedikit ya main media sosial, misalkan Facebook, ada Facebook akun profil kan? Ada Facebook akun halaman. Akun profil kita susah untuk counter, maka jarang saya untuk buka akun profil karena semuanya macam-macam keluar. Tapi kalau akun halaman kita bisa pilih syekh yang kita ingin pilih, maka yang akan tampil di beranda kita cuma itu saja. Seakan-akan setiap hari kita dinasihati oleh syekh. Ya, bikin akun halaman kalau memang mau media sosial. Kalau nggak media sosial jangan, nggak usah punya media sosial. Banyakin dosa. Ya, kalau yang sudah punya akun media sosial dan ingin lebih bersih lagi mainnya, maka bikin akun halaman. Kemudian follow saja ustaz-ustaz atau syekh-syekh yang memang memberikan manfaat. Dan syekh berkata waktu itu, saya lihat, kata syekh, kata beliau, saya kira, wallahu a'lam, kata beliau. Artinya beliau tidak ingin memastikan, tetapi saya kira tidak ada zaman yang orang sangat mudah untuk mencela para ulama, para ahli agama, kecuali di zaman sekarang. Semenjak adanya media sosial. Kalau dahulu orang ingin mengkritisi ulama, dia akan ngomong dan ketahuan siapa yang ngomong. Sekarang para netizen, kita nggak tahu berhadapan dengan siapa. Ngomongannya kasar, kemudian keras, ketus, menghinakan, merendahkan. Maka kata beliau, tidak pernah ada perendahan para ulama dan ahli agama, tokoh agama seperti zaman sekarang. Oh, lihat antum, ustaz-ustaz senior kita, jangan kita, ustaz-ustaz senior kita, jangan ustaz-ustaz senior kita, para syekh, para ulama tidak lepas dari komentar-komentar buruk, kasar, keji, kotor, cacian, makian. Nah, maksud saya di sini adalah jaga lisan, dan termasuk lisan tulisan di zaman sekarang. Yang kedua, diam di rumahmu. Maksudnya adalah jangan terlalu banyak bergaul. Tapi kalau di rumah banyak bergaul di media sosial sama saja. Ya, bahkan lebih parah kadang-kadang. Pergaulannya sampai ke Afrika, ujung Amerika. Maksudnya jangan terlalu banyak bergaul. Dan tangisi kesalahan.
tangisi dosa-dosa. Lebih baik kita kerjakan 3 poin ini di dunia yang sedang bergejolak. Jaga lisan, kurangi bergaul, tangisi dosa. Itu akan membuat orang mendapatkan ladzatun iman, kelezatan iman. Kemudian penulis mengatakan, itu hadis tadi riwayat Imam Tirmidzi. Fa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, wabki ala khati'atik isyaratun ila at-taubati wal istighfar wal muradu bil khati'ah jami'ul khataya wadh-dhunub allati taqa'u minal insan. Yang dimaksud dengan tangisi atas kesalahan-kesalahanmu ini adalah isyarat untuk bertobat dan beristighfar. Dan yang dimaksud dengan kesalahan adalah seluruh kesalahan dan dosa yang dilakukan oleh manusia. Fal mufradu idza udhifa yufidul umum. Maka kata tunggal jika diidhafahkan, digandengkan dengan sesuatu menunjukkan kepada keumuman. Itu khati'ah. Ini khati'ah itu satu kesalahan, tapi ketika dia digandengkan dengan kesalahanmu menunjukkan kepada keumuman seluruh dosa-dosa. Wa fi hadha isyarah ila anna al-'abda fi maqamil istighfar wa at-taubati 'alayhi an yastahdhira kathrata dhunubi wa khataya. Di dalam hal ini terdapat isyarat bahwa seorang hamba saat beristighfar, saat bertaubat, hendaklah dia menghadirkan banyaknya dosa dan kesalahannya. Jadi ketika dia beristighfar, bertaubat, dia hadirkan tuh. Ingat-ingat dosa-dosa dia, ingat-ingat kesalahan-kesalahan dia. Seperti melalaikan perintah atau melanggar larangan. Ingat ketika dia beristighfar dan bertaubat tersebut. Maka minha fil khafa awil alan. Baik itu yang tersembunyi ataupun yang dilakukan secara terang-terangan. Dosa tersembunyi ataupun dilakukan secara terang-terangan. Ya, subhanallah, tadi pagi juga saya dengar kajian menarik. Jadi kata beliau, bermaksiat saat sendirian itu lezat bagi sebagian orang. Tapi ada yang lebih lezat daripada itu, yaitu bertobat darinya. Dan ada yang lebih lezat daripada itu juga, yaitu maksiat yang biasa dia lakukan saat sendirian, dia ganti dengan ketaatan saat sendirian. Itu sangat luar biasa. Apabila seseorang saat sendirian, jomblo, belum menikah, suka melakukan masturbasi misalnya, karena tidak ada syahwat yang bisa dia lampiaskan, nggak punya istri. Begitu juga perempuan. Maka mungkin itu bagi sebagian orang adalah lezat. Bahkan di zaman sekarang orang ngaku melakukan itu dengan media sosialnya tanpa malu. Coba, ada yang lebih lezat daripada itu, bertobat dari itu. Dan caranya adalah dia kerjakan ketaatan saat sendirian. Ambil wudu, sholat 2 rakaat kah? Istighfar sampai menangis kah? Bersedekah kepada orang yang dia kasih sedekah kah? Ya, ini luar biasa. Dan para ulama salaf terdahulu menganjurkan untuk mengerjakan ketaatan saat sendirian, seperti Zubair atau Talhah bin Zubair. Beliau mengatakan, in istata'ta an yakuna laka khabi'ah faf'al. Jika engkau sanggup, engkau memiliki amalan rahasia, maka lakukanlah. Jadi subhanallah, salah satu cara agar terlepas dari maksiat saat sendirian, kerjakan ketaatan saat sendirian. Menyibukkan diri dengan ketaatan saat sendirian, sehingga tidak ada celah lagi pikiran kita untuk berbuat macam-macam.
Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma kana minha qadiman aw hadithan. Ingat ketika kita mengucapkan astaghfirullah wa atubu ilaih, ingat dosa-dosa telah lalu atau dosa-dosa yang baru dikerjakan. Wa an yastaghfirullah wa yatubu minha wa yatuba minha jami'an. Hendaklah dia beristighfar kepada Allah dan bertobat dari dosa-dosa seluruhnya. Liyanalan najata wal fawzal kabir. Agar ia mendapatkan keselamatan dan keberuntungan yang besar. Walihada kana min du'ain Nabi sallallahu alaihi wasallam fi sujudihi. Oleh sebab itulah termasuk daripada doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam sujudnya, Allahumma ighfirli dzambi kullahu diqqahu wa jillahu awwalahu wa akhirahu alaniyatahu wa sirrah. Ya Allah, berikan maghfirah untukku atas dosa-dosaku seluruhnya, yang kecil, yang besar, yang awal, yang akhir, yang nampak, yang tersembunyi, seluruh dosa. Nah, kalau seandainya dia setiap sujud, berarti ada sekitar 17 kali berapa? Kalau sujud 17 rakaat kan? Satu rakaatnya 2 sujud kan? Berarti 7 kali 2 34 kali minta istighfar di dalam salat. Maka dihafal ini doa. Allahumma ighfirli dhanbi kullahu diqqahu jillahu awwalahu akhirahu alaniyatahu wa sirrah. Nah, fa idza taba al-'abdu ila rabbih taubatan sadiqah bil iqla'i 'anil dhunubi jami'iha wan nadami 'ala fi'liha wal 'azmi 'ala 'adami al-'audati ilayha وأكثر من الاستغفار لله سبحانه فإن الله سينجيه في الدنيا والآخرة كما قال سبحانه وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم يستغفرون فكانت توبتهم واستغفارهم سببا لنجاتهم وصرف العذاب عنهم. Jika seorang hamba bertaubat kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya, dengan cara melepaskan dosa seluruhnya, menyesali atas perbuatan dosa tersebut, bertekad untuk tidak mengulang perbuatan dosa tersebut, lalu dia memperbanyak istighfar, nah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkannya di dunia dan di akhirat. Dalilnya di antara surat Al-Anfal ayat 33, dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala akan menyiksa mereka sedangkan engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih ada di tengah-tengah mereka, dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala akan menyiksa mereka dalam keadaan mereka sedang beristighfar. Nah, ini. Jadi istighfar mendatangkan keselamatan. Maka taubat mereka, istighfar mereka sebab keselamatan untuk mereka dan dipalingkannya siksa dari mereka. Ini perbanyak istighfar para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira." Sungguh bahagia orang yang mendapati di dalam buku catatan namanya istighfar yang banyak. Ya, tinggal menggerakkan lisan, mengingat dosa, kemudian istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ya, jadi bukan ukuran kita berdosa atau tidak, tetapi ukurannya adalah setelah berdosa kita bertaubat dan beristighfar atau tidak. Ya. Walihada kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yukthiru min at-taubah wal istighfar fi yawmihi wa lailatihi. Oleh sebab itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau memperbanyak taubat dan istighfar pada siang dan malamnya. Padahal Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sudah diampuni dosanya terlalu yang akan datang. Tapi kenapa beliau beristighfar? Satu, untuk mengajari umatnya, ya, untuk mengajari umatnya. Yang kedua, untuk dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak istighfar, semakin beliau menunjukkan bahwa beliau adalah orang yang paling pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول
wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaih fil yaumi aktsara min 70 marrah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Allah, sungguh aku beristighfar kepada Allah dan bertobat kepadanya dalam satu hari lebih banyak dari 70 kali. Dalam satu hari beliau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala lebih banyak daripada 70 kali. Berarti astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih, atau Allahumma ighfirli wa tub alayya, Allahumma ighfirli wa tub alayya, sebanyak 70 kali, lebih daripada 70 kali. Nah, ini menunjukkan bahwa semestinya seseorang memperbanyak istighfar. Yang sudah ada jaminan diampuni dosanya saja lebih daripada 70 kali untuk beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian dalil yang terakhir yang dibawakan oleh penulis di sini, wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala in kunna lana'uddu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil majlis al-wahid 100 marrah rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Yang artinya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, sungguh kami benar-benar menghitung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu kali bermajlis beliau mengucapkan 100 kali, satu kali bermajlis maksudnya satu kali ngobrol duduk gitu. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Dan sebagian ulama di antaranya Imam Ibnu Daqiq al-Aid rahimahullah, beliau mengatakan ucapan Rabbighfirli wa tub alayya dibandingkan ucapan astaghfirullah wa atubu ilaih, ini lebih baik ucapan Rabbighfirli wa tub alayya. Allahumma ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Mengapa? Karena kalau orang mengucapkan astaghfirullah wa atubu ilaih, seakan-akan dia sudah menyatakan, mengklaim dirinya memang orang yang ahli istighfar, ahli taubat. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Aku beristighfar kepada Allah, aku bertaubat kepadanya. Dia mengklaim dirinya ahli istighfar, ahli taubat. Tapi kalau dia mengucapkan begini, Allahumma ighfirli wa tub alayya, atau Rabbi ighfirli wa tub alayya, ini dia sedang berdoa, ya Allah berikan aku maghfirah, ya Allah berikan aku taubat. Paham ya? Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada yang bertanya, apa bedanya taubatnya Allah dengan taubatnya hamba? Karena Allah pun taubat. Allah itu salah satu namanya apa? Tawwab. Allah itu salah satu namanya apa? Tawwab. Yang artinya yang maha bertaubat, yang maha bertaubat. Dan hamba bertaubat. Lalu apa bedanya taubatnya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hamba? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, para ulama menjelaskan bahwa taubatnya hamba maksudnya adalah taubatnya Allah dulu. Taubatnya Allah Subhanahu wa ta'ala maksudnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala menerima taubat hamba.
Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, taufiqullah ta'ala lil 'abdi an yatub. Allah memberi petunjuk kepada hamba agar bertaubat. Allah memberi petunjuk kepada hamba agar bertaubat. Itu yang dimaksud dengan Allah bertaubat. Ya, itu yang dimaksud dengan apa? Allah bertaubat. Apa ada dua maknanya? Yang pertama apa tadi? Allah menerima taubat hamba. Yang kedua apa? Allah memberi petunjuk agar hambanya bertaubat. Ini disebutkan oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah. Jadi bukan tafsiran saya. Imam Al-Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau Madarijus Salikin. Jadi Allah itu bertaubat, melakukan taubat. Apa maksudnya Allah melakukan taubat? Ada dua tadi maknanya. Allah menerima taubat seorang hamba, atau Allah memberi petunjuk agar seorang hamba bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun taubatnya seorang hamba kepada Allah, hamba bertaubat kepada Allah. Apa maksudnya? Hamba bertaubat kepada Allah adalah yang sudah kita sebutkan tadi, yaitu apa? Menyesal atas perbuatan dosa, bertekad untuk tidak melakukan dosa, kemudian mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu taubatnya seorang hamba. Nah, jadi tadi yang bagus ucapannya apa? Yang sebagaimana dalam hadis ini, Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ini 100 kali nih lagi ngobrol, ya. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Dan ucapan ini lebih afdal daripada ucapan astaghfirullah wa atubu ilaih. Meskipun dua-duanya boleh. Bukan dua-duanya enggak boleh, bukan yang kedua enggak boleh. Dua-duanya boleh, tapi dilihat lebih afdalnya, maka sebagian ulama mengatakan Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim lebih utama. Nah, baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk kepada al-mujibus tsamin. Penyelamat yang ke-8. Al-hadar min al-'ujbi wal-ightirar. Hati-hati terhadap sikap ujub dan tertipu. Ujub dan terperdaya. Ujub dan terperdaya. Apa pengertian dari ujub? Ya, kita bahas. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pengertian dari ujub secara bahasa al-kibru. Ujub itu secara bahasa kesombongan. Adapun secara istilah syariat, ujub adalah isti'zamun ni'mah warrukun ilaiha ma'a nisyani idhafatiha ilal mun'im. Terlalu membesar-besarkan nikmat disertai dengan sikap lupa kepada yang memberi nikmat. Terlalu membesar-besarkan nikmat disertai dengan sikap lupa terhadap yang memberi nikmat. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau pengertian ujub yang lain adalah an yara, sebagaimana dikatakan oleh Abdullah bin Mubarak rahimahullah, an yara li nafsihi syai'an la yamlikuhu ghairuh. Dia merasa memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Itu namanya ujub. Merasa memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Jadi ada 3 pengertian ujub, atau 2 pengertian ujub.
Yang pertama, terlalu membesar-besarkan nikmat disertai sikap lupa kepada sang pemberi nikmat. Punya rumah megah, mobil mewah, harta bertumpuk ruah, dia pamerkan, besar-besarkan. Tapi lupa menyandarkan nikmat itu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu dia. Ya. Kemudian yang kedua, menganggap dirinya memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Ini disebut dengan ujub. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ujub adalah akhlak yang tercela di dalam agama Islam. Akhlak yang tercela salah satunya adalah ujub. Di dalam Al-Quran dan juga di dalam hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam terdapat celaan terhadap ujub. Di antaranya misalkan dalam surah At-Taubah ayat 25. Laqad nasarakumullahu fi mawatin katsirah. Allah telah menolong kalian di dalam peperangan yang banyak. Wa yauma Hunain, dan Allah Subhanahu wa taala pada peperangan Hunain tidak memberikan itu. Kenapa? Idz a'jabatkum kathratukum, karena kalian ujub dengan jumlah yang banyak kalian. Nah, ini para ikhwan. Ini celaan terhadap ujub. Begitu juga dalam surat Luqman ayat 18. Wala tusair khaddaka linnas wala tamshi fil ardi marahan innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Jangan engkau palingkan pipimu kepada manusia, ngomong kepada dia tapi enggak menoleh, gitu ya. Dan jangan engkau berjalan dalam keadaan penuh kesombongan, ujub. Sesungguhnya Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong dan congkak. Nah, ini dari Al-Qur'an. Adapun dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang buruknya ujub dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Baina rajulun yamshi fi hullatin tu'jibuhu nafsu. Ada orang yang berjalan memakai pakaian, dia bangga terhadap dirinya sendiri. Murajjilun jummatah idh khasafallahu bih. Dia menyisir ya jummatah, rambutnya, maka Allah Subhanahu wa taala benamkan dia ke dalam bumi. Fahuwa yatajaljalu ila yaumil qiyamah, maka selama itu dia akan disimpan di dalam bumi, berputar-putar sampai hari kiamat. Nah, ini buruknya ujub, ya. Dan para ulama rahimahumullahu ta'ala, di antaranya para salafus saleh memburukkan sikap ujub. Di antaranya Umar bin Khattab, akhwafu ma akhafu alaikum an tahliku fihi thalathu khitab. Yang paling aku takutkan atas kalian adalah 3 perkara. Syuhun muta', yaitu sifat bakhil yang ditaati, wa hawan muttaba', hawa nafsu yang diikuti, wa i'jabul mar'i bi nafsihi, dan merasa ujub dengan dirinya sendiri, bangga dengan dirinya sendiri, ya, merasa dia memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Nah, sekarang para ikhwan kita baca apa yang disebutkan oleh penulis hafizahullah taala. Wa min mujibatin najah, termasuk dari pemberi keselamatan, alla yu'jabal mar'u bi'amalihi as-salih. Hendaknya seorang tidak boleh ujub dengan amal salehnya. Ini bukan dengan harta, ya, ujub dengan amal salehnya. Sudah banyak salat, puasa, zakat, haji, bersedekah, ya, sudah banyak amal saleh. Hati-hati, jangan sampai ujub dengan amal saleh, kata Syekh. Wa alla yaghtar bi nafsihi wa bi ta'atihi. Dan janganlah dia terperdaya dengan dirinya sendiri dan ketaatan yang sudah dia kerjakan. Wa an yahdhara min dzalika ashaddal hadar.
hendaknya dia menjauhi hal itu sejauh-jauhnya. Fa inna hadzarahu min dzalika sababun linajatih. Sesungguhnya sikap hati-hatinya terhadap hal itu sebab dari keselamatannya. Wa amma man ahmala hadzal janiba wa adkhala ala nafsihi al-ghurura wal ujba fa innahu halikun la mahala. Adapun yang meremehkan sisi ini, dia memasukkan dalam dirinya sifat terperdaya, sifat ujub, maka sesungguhnya dia akan binasa. Tidak mungkin tidak, pasti binasa. Waqad qala Syekh Hafizul Hakami, Syekh Hafiz Hakami berkata, wal ujbu fahdharhu innal ujma mujtarif a'mala sahibihi fi saylihi al-'arim. Dan sikap ujub jauhilah. Sesungguhnya ujub akan menghancurkan amalan-amalan pelakunya di dasar al-'arim, yaitu dasar sebuah tembok yang sangat dalam. Faminan nas man takunu indahu a'malun salihat. Ada di antara manusia yang memiliki amal-amal saleh, wa ta'at mutanawwi'ah, ketaatan-ketaatan yang bermacam-macam. Fa yadkhulu alaihi syai'un minal ghururi wal 'ujub. Maka akhirnya masuk ke dalam dirinya sikap merasa hebat, merasa ujub. Wa yarkanu ila 'amalihi. Dia bersandar dengan amalnya. Oh, saya sudah ini, saya sudah ini, saya sudah ini. Fayahlaku bidzalik wa yahbata amaluhu kullah. Maka akhirnya dia binasa dan amalnya seluruhnya hancur, habis pahalanya. Wal wajibu 'alal insan an ya'lama annahu muqassir. Dan hendaknya dia seorang manusia selalu meyakini bahwa dia ini selalu kurang di dalam amalnya. Wa annahu mahma balagha fi 'amalihi falan yu'addiya syukra ni'amillahi 'alaihi. Bagaimanapun amalnya, dia tidak akan pernah sempurna bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lan yudkhila ahadan 'amaluhu al-jannah. Seseorang tidak akan amalannya memasukkannya ke dalam surga. Para sahabat bertanya, "Wala anta ya Rasulullah?" Tidak juga engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata Rasulullah SAW, la wala ana illa an yataghammadani Allah bi fadlin wa rahmah. Tidak juga aku, kecuali Allah meliputiku dengan karunia dan rahmatnya. Maka jangan ujub, jangan terlalu merasa banyak amal. Apalagi kita tidak tahu amal kita diterima atau tidak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tidak boleh merasa banyak amal? Karena semua yang kita kerjakan petunjuk dari Allah, kekuatan dari Allah, ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Wa kana dzalika al-hal fi khiyari hadhihi al-ummah min as-sahabah faman ba'dahum. Dan itulah keadaan yang terjadi pada umat yang terbaik dari umat ini, yaitu para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Mereka senantiasa jauh dari sikap ujub. Coba perhatikan. Wa min dzalika qaulu Abdullah ibni Abi Mulaika rahimahullah wa huwa min ulama'i tabi'in. Adraktu 30 min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam kulluhum yakhafu an-nifaqa 'ala nafsihi. Termasuk di dalamnya perkataan Abdullah bin Abi Mulaika. Abdullah bin Abi Mulaika ini seorang tabi'i yang otomatis bertemu dengan sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Beliau berkata, aku bertemu dengan 30 sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seluruhnya khawatir kemunafikan terhadap dirinya. Sahabat takut akan kemunafikan. Jangan-jangan kita ini orang munafik. Ya. Ini kadang terbalik, yang bukan sahabat still pede. Ya, merasa dirinya banyak amal. Wa idza kana Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu siddiq hadhihi al-ummah wa khairun nasi ba'da al-anbiya lamma sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an yu'allimahu du'an yad'u Allah bihi fi salatihi 'allamahu sallallahu alaihi wasallam an yaqul Allahumma inni dhalamtu nafsi dhulman katsiran wa la yaghfiru adh-dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Fa kaifa sya'nu biman huwa duna. Jangankan orang-orang yang di bawah, orang-orang yang paling mulia setelah para rasul, para nabi, ada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Orang yang paling siddiq di tengah umat ini, orang yang paling baik setelah para nabi.
ketika Nabi Muhammad ketika beliau bertanya kepada Rasulullah SAW tentang amalan doa, maka Nabi Muhammad SAW memberikan doa. Doanya berbunyi, ya Allah, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku sendiri dengan kezaliman yang banyak, dan tidak ada yang mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau. Berikanlah maghfirah kepadaku dari sisimu, dan rahmatilah aku, sesungguhnya Engkau maha pemberi maghfirah dan pemberi rahmat. Kalau Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu diberi amalan oleh Rasulullah SAW seperti itu, maka amalan untuk kita bagaimana? Nah, ini Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dan ini dihafal doanya. Allahumma, dan itu dibaca sebelum salam salat. Sebelum salam salat. Kemudian qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, "Falaysa li ahadin an yadhunna istighna'ahu 'an at-taubati ila Allah wal istighfar min adh-dhunub, bal kullu ahadin muhtajun ila dzalika da'iman." Nah, lihat, perhatikan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, jangan pernah ada yang mengira bahwasanya dia lepas dari taubat dan dia berhak lepas dari istighfar atas dosa. Bahkan yang ada semestinya setiap orang sangat memerlukan itu terus menerus. Ini semua menunjukkan agar kita tidak ujub. Agar kita tidak ujub dengan amal, merasa memiliki pahala yang banyak sedangkan orang lain tidak memilikinya. Nah, fal hasilu anna al-'abda idza wuffiqa lil a'mali as-salihah at-thayyibah fala yarkanu ila a'malihi wa la yaghtar wa ya'jabu biha, bal yakunu khaifan min 'adami qabuli a'malihi, kama qala ta'ala walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Maka hasilnya, ringkasannya, seorang hamba jika diberi petunjuk oleh Allah untuk beramal saleh, beramal baik, maka jangan bersandar dengan amalnya. Jangan merasa tertipu dan ujub dengan amalnya, tetapi dia takut terhadap amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Al-Mu'minun tentang ayat ini. Orang-orang yang diberikan apa yang telah mereka berikan, tapi kalbu mereka takut bahwa mereka akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka beramal, tapi kalbu mereka takut. Ayat ini ditanyakan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Wa indama sa'alat ummul mu'minin Aisyah radhiyallahu anha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an ma'na hadhihi al-ayah wa qalat ahumul ladzina yashrabuna al-khamra wa yasriqun. Aisyah radhiyallahu anha bertanya tentang ayat tadi, Al-Mu'minun ayat 60. Orang yang beramal tapi hati mereka takut bahwa mereka akan dikembalikan kepada Allah. Apa maksud ayat ini? Kata Aisyah radhiyallahu anha, apakah mereka orang yang beramal minum khamar, beramal mencuri, lalu mereka takut akan mendapatkan siksa Allah Subhanahu wa taala di akhirat? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "La ya bint as-Siddiq." Tidak, wahai Abu Bakar, wahai anak perempuan As-Siddiq, walakinnahumul ladzina yasumun wa yusallun wa yatasaddaqun wa hum yakhafuna la yuqbal minhum. Tapi mereka adalah orang-orang yang ahli salat, ahli puasa, ahli sedekah, dan mereka takut tidak diterima amal ibadah mereka. Nah, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, hati-hati dengan sikap ujub. Nah, ada pertanyaan? Ini yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Insyaallah taala sisa satu pertemuan kita, mudah-mudahan yang disampaikan bermanfaat. Pertanyaannya tidak ada yang berkaitan dengan materi kita. Ada yang bertanya Hamas, ada yang bertanya boykot, ada yang bertanya ta'aruf.
Apakah boleh berzikir pagi atau petang sambil dengerin kajian di HP atau TV roja? Maka jawabannya, gimana zikirnya? Ya, ma ja'alallahu lirajulin min qalbaini fi jawfi. Allah tidak menjadikan untuk seseorang dua qalbu di dalam tubuhnya. Zikir-zikir saja, kemudian mendengarkan TV, dengarkan TV saja. Pilih antara dua. Ya, wallahu a'lam. Sebelum tidur berwudu, apakah kalau terbangun tengah malam terus ke kamar mandi harus berwudu lagi untuk melanjutkan tidur? Saya tidak tahu. Nanti kita lihat apa perkataan-perkataan para ulama. Wallahu a'lam. Jika tidur di sisi kanan, badan hanya di saat membaca zikir atau doa sebelum tidur, lalu berubah posisi karena saat sholat atau tidak nyaman, sakit atau tidak nyaman dengan posisi tersebut, bolehkah? Usahakan tidur di sebelah kanan, ya. Itu pun kalau seandainya tidak sakit, karena mungkin lemaknya kebanyakan akhirnya sakit. Ya, intinya kalau seandainya susah, ya tidak mengapa dia tidur terlentang. Yang penting jangan tidur tengkurap gitu ya, karena itu tidak bagus. Wallahu a'lam. Apakah doa orang mukim kepada musafir yang artinya aku menitipkan agamamu, amanatmu dan penutup amalmu kepada Allah, bolehkah kita amalkan untuk mendoakan suami atau anak-anak saat ada keperluan di luar rumah? Jawabannya ini untuk safar. Ya, doa ini untuk menitipkan orang yang sedang mau safar agar dia menjaga amanahnya. Bukan orang yang mau keluar rumah, orang yang mau bekerja, bukan. Wallahu a'lam. Bagaimana tata cara sholat taubat? Apakah harus dikerjakan setiap hari atau setiap sholat tahajud? Tidak ada di dalam istilah hadis atau ayat Al-Quran sholat taubat, tetapi ada hadis tentang sholat taubat, tapi istilahnya tidak ada. Misalkan Rasulullah SAW mengatakan sholat taubat adalah begini-begini, nggak ada. Cuma memang ada hadis dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, "Idza adnaba 'abdun dzanban," jika seorang hamba melakukan dosa, maka kemudian setelah itu dia berwudu, fayuhsinu tuhur, dia perbaiki wudunya, perbagus wudunya, kemudian setelah itu dia sholat 2 rakaat, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosanya. Itulah yang disebut dengan oleh para ulama sholat taubat. Dan sholat taubat ini dikerjakan saat seorang berdosa, ya, karena hadisnya seperti itu. Jika dia berdosa, maka dia mengambil air wudhu, sholat 2 rakaat, lalu dia beristighfar, diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Bagaimana cara menasihati fulan yang berprinsip yang penting saya berbuat baik kepada orang, menjaga lisan atau sopan, namun jarang sholat berjamaah ke masjid, malas atau tidak menuntut ilmu, sembunyi, merokok di keluarga, dalil apa yang saya pakai untuk menasihatinya? Maka jawabannya adalah kita ini sebagai seorang hamba bukan hanya yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala adalah berbuat baik kepada manusia. Akan tetapi kita juga berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffah." Wahai orang beriman, masuklah ke dalam agama Islam secara sempurna. Maka bukan hanya sekedar menjaga lisan, berbuat baik kepada orang, tetapi juga perbuatan-perbuatan yang diperintahkan lainnya kerjakan. Larangan-larangan lainnya yang dilarang jauhi. Itu yang dimaksud dengan keislaman secara sempurna. Wallahu a'lam. Mengingatkan bahwa yang lalu dijadikan hikmah tertundanya pengabulan taubat baru sampai poin 5 dan mau dilanjutkan. Mohon. Lupa saya berarti. Ya. Nah,
Saya sering safar keluar daerah dan keluar negeri untuk bekerja antara 7 hari bahkan sampai 30 hari. Apakah saya boleh selalu menjamak sholat saya, dan apakah boleh saya juga mengqasar sholat saya? Jazakallahu khairan. Pada saat di luar kota, luar negeri. Jawabannya adalah selama safar maka kerjakan yang disyariatkan dalam agama Islam perihal keringanan-keringanan saat safar. Di antaranya yaitu mengqasar salat. Allah berfirman, "Wa idza darabtum fil ardh falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah." Jika kalian bepergian di bumi, maka tidak ada dosa atas kalian untuk mengqasar salat. Qasar salat identik dengan safar. Adapun menjamak salat kalau diperlukan. Jamak salat identik dengan keperluan. Dan tidak mesti harus digabung. Qasar harus jamak, jamak harus qasar, tidak. Bisa jamak tanpa qasar, bisa qasar tanpa jamak, sesuai dengan keadaan masing-masing. Tapi selama beliau ini musafir, boleh dia mengqasar dan menjamak kalau diperlukan. Kadang kita jenuh, kadang bermain game atau menonton video-video kucing-kucing lucu, bolehkah? Kejenuhan isi dengan hal-hal yang bermanfaat dan tidak diisi dengan hal-hal yang menghabiskan waktu tanpa ada manfaat. Wallahu a'lam. Bagaimana hukumnya apabila anak perempuan dinikahkan secara sipil oleh bapak angkatnya, kalau dan dinikahkan secara agama oleh bapak kandungnya, sedangkan dari pihak KUA sendiri memperbolehkan menikah seperti itu? Nah, jawabannya kalau sudah nikah dua-duanya, ya boleh. Ini bapaknya menikahkan, kemudian bapak kandungnya menikahkan. Yang paling utama adalah bapak kandungnya menikahkan. Mungkin yang saya pahami dari pertanyaan ini, dia menikah dan walinya adalah bapak angkatnya, baru kemudian mungkin sudah bergaul, sudah ini, lalu dinikahkan lagi oleh bapak kandungnya. Maka tidak boleh seorang wanita muslimah menikah dengan wali yang bukan walinya. Tidak sah pernikahannya, karena yang paling berhak menikahkan seorang perempuan adalah walinya. Wallahu a'lam. Saya LDRan sama suami, dia ada di luar kota tapi belum ada penghasilan tetap. Sementara saya di sini ada 2 anak yang harus saya jaga. Bagaimana seharusnya suami saya? Apakah tetap di luar kota sendiri atau suami berkumpul dengan bersama lagi di sini sama anak dan istri? Suami tinggal di rumah ortunya yang kosong karena ortunya sudah meninggal, takut jadi fitnah. Jazakallahu khairan. Pernikahan LDR enggak nyunah. Itu jawabannya ya. Pernikahan LDR tidak nyunah karena Nabi Musa alaihissalam, Allah berfirman, "Sara bi ahli." Nabi Musa berjalan dengan istrinya. Kata Imam Al-Qurtubi, ini dalil bahwa seorang suami membawa istrinya kemanapun dia bawa, kemanapun dia jalan, terutama dalam waktu yang lama. Saya kemarin waktu dari Banjarmasin ke sini juga mendapati ngobrol orang samping saya. 56 hari kerja di tambang, 21 hari pulang. Lalu saya tanya, sampai kapan begini Mas? Mungkin sebelum tua Ustaz. Saya bilang ini hidup begini tidak nyunnah. Kenapa tidak nyunnah? Banyak faktornya. Nabi Muhammad SAW pernah duduk bersama para sahabatnya. Lalu tidak ada apa, beliau keluar, masuk ke dalam rumah. Agak lama kemudian beliau keluar lagi dalam keadaan rambutnya sudah basah. Artinya beliau berjimak dengan istrinya. Kemudian setelah berjimak beliau apa? Beliau kumpul lagi dengan para sahabatnya. Nah, ini bagaimana kalau seandainya di suatu saat seorang suami ingin dilayani, ya, sedangkan tidak ada yang bisa melayaninya, maka akhirnya terjadilah perselingkuhan, perzinahan. Ya. Kalau seandainya dia poligami, alhamdulillah. Tapi kalau perzinahan, perselingkuhan, nah ini bahaya. Ya.
Dan kita laki-laki tidak bisa tidak melihat perempuan. Itu laki-laki abnormal namanya kalau tidak melihat perempuan. Pasti melihat perempuan, mau statusnya apa saja. Ya, ada seorang syekh ahli hadis di Madinah menikah dalam keadaan umur sudah tua, mungkin 80 ke atas, menikah dengan orang Indonesia. Perempuan tersebut bertanya kepada syekh, kenapa ingin menikah lagi? Hubbun nisa, suka perempuan. Jawaban yang syar'i dan jawaban yang masuk akal. Suka perempuan. Bagaimana kalau seandainya kalau 3 hari di Jakarta masih mending lah. Ya. Saya kan berangkat Jumat, Sabtu, Ahad, Senin pulang. Ya. Ini masih mending. Tapi kalau 7 hari kemudian, makanya khusus nih saya ini memberitahu saja. Kalau ada orang yang ngajak saya umrah, salah satu syarat saya, antum gak usah ngasih saya apa-apa. Saya mau bawa istri aja. Jangan kasih saya duit, saya bawa istri aja, cukup. Nah, ini sudah jadi rahasia umum kan. Kalau ngajak ustaz, kalau ustaznya nanti dikasih, kan rahasia umum itu, nggak usah ditutup-tutupi lah. Ya, makanya ustaznya nggak sabar, akhirnya ustaznya bikin travel sendiri, biar bisa gaji sendiri. Ya. Dan saya tidak terlalu excited untuk terjun ke dunia itu. Lebih baik kita ke dunia pendidikan saja. Nah, makanya saya katakan, antum mau bawa saya? Ya, bawa. Tapi saya bawa istri. Enak aja antum gandeng istrimu, antum anak tidur di kamar sendirian? Nggak bisa dong. Enak aja. Makanya banyak yang nggak mau. Pak Rudi juga nggak mau kayaknya. Ya, akhirnya kita inisiatif sendiri. Sudah, kita umrah berdua aja. Ngumpulin duit, umrah berdua. Lebih enak. Kalau umrah bawa jamaah kan, ini kenapa cerita jamaah ya? Ya, maksudnya kalau umrah bawa jamaah, kita landing Madinah udah mikir tuh apa koper jamaah bla bla bla. Tapi kalau umrah berdua enak. Masuk hotel berdua, kemudian pergi pakai mobil berdua, nggak usah pakai kereta. Kereta itu lama juga, pakai bis apalagi lama, berada mobil aja. Maksudnya susah untuk LDRan itu. Susah. Bahkan ada LDRan di Indonesia, sama-sama Indonesia. Cuma beda kabupaten. Ini nggak bagus ini. Ya. Dan seperti itu kan sunnahnya. Kalau seandainya kita terlihat perempuan, maka kemudian ada syahwat kita naik, kita lampiaskan kepada istri. Nah, ini pas terlihat perempuan, apalagi perempuannya terlihat setiap hari di kantor. Nah, makanya ibu yang bertanya ini, ya, segera susul suaminya, bawa anak-anaknya, lebih berkah. Jangan pikirkan untuk nabung, untuk ini, untuk ini. Itu lebih berkah. Para ulama mengatakan talful mal ashalu min wuqu'iz zawj fi zina. Rusaknya harta itu lebih ringan dibandingkan terperosoknya suami ke dalam perbuatan zina. Ini hadis disyarah oleh para ulama ketika menjelaskan hadis tentang bahwa apabila seorang istri diajak oleh suaminya untuk menikah, untuk menggaulinya di atas ranjang, maka layanilah meskipun sang istri sedang memanggang roti. Kalau memanggang roti tidak bisa ditinggal. Biarkan rotinya gosong. Yang penting suami tidak terperosok ke dalam perbuatan zina. Ini roti nggak gosong, suami tetap terperosok ke dalam perbuatan zina karena jauh. Ya, karena jauh. Apalagi kadang-kadang laki-laki tidak bisa diprediksi keinginannya kapan. Ya, kadang ada sebelum adzan subuh, ada ba'da subuh. Ya. Kadang ada jam 12 malam, kadang macam-macam. Nah, itu dia. Jadi saya sering mengatakan LDR tidak nyunnah. Maka ya bergabunglah suami istri, bergabung.
Ini yang bisa disampaikan. Wa sallallahu nabiyana Muhammad alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.